Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hilma Hifarah Madina dari jurusan Perbankan Syariah kelas E dengan NIM 2314200186. Di video kali ini aku mendapatkan tugas yaitu dari mata kuliah praktek ibadah. Dengan tugas ini yaitu tugas ceramah. Langsung aja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat sehat yang sampai hari ini kita masih hidup sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tercerahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Bina wa Syafiina, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini. Nah, di video kali ini aku akan membawakan tema yang berjudul sholat. Sebagai seorang muslim pasti kalian tahu dan udah nggak asing nggak sih ya, apa sih sholat itu? Sholat itu adalah suatu ibadah yang membuat kita ini menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga ada, yaitu An-Nisa ayat 103 yang berbunyi fa'idzat tama'tum fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, di sini artinya maka laksanakan sholat. Sholat itu sebagaimana biasanya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, bagi kalian yang merasa beriman, berarti harus melaksanakan sholat. Sholat merupakan ibadah yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Kan yang pertama itu syahadat. Nah, keduanya itu sholat. Berarti kita sebagai orang muslim beriman itu harus melaksanakan yang namanya sholat. Nah, di sini sholat ini itu kan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu tuh wajib, tidak boleh ditinggalkan. Nah, jika kamu melaksanakan sholat ini dengan berjamaah akan mendapatkan berlipat-lipat ganda, 27 lipat-lipat ganda. Nah, sedangkan kalau misalnya sholatnya cuma sendirian itu dapatnya 1 pahala aja. Jadi kalian lebih milih mana nih? Nah, selanjutnya ada sholat itu memiliki keutamaan. Nah, yang pertama itu keutamaannya itu kita tuh bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal kalau misalnya kita itu setelah sholat kan biasanya bingung mau curhat sama siapa gitu. Nah, bisa curhat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan misalnya doa, ya Allah, semoga aku besok ulangannya dapat 100, amin gitu. Misalnya kalian bisa menuangkan semua amarah atau apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melawatkan dengan doa itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada menenangkan hati. Nah, menenangkan hati itu sama aja seperti yang pertama. Kita setelah mendekatkan Allah, kita tuh ngerasa kalau misalnya curhat dengan suatu masalah dengan teman, keluarga, kita bisa langsung cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cerita itu tuh kalau aku pribadi ngerasa tenang gitu. Dengan adanya kita curhat kepada Allah, misalnya kita sampai nangis-nangis, itu bisa menenangkan hati, pikiran kita. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, sholat itu bukan sekedar apa ya, gimana-gimananya. Nah, kalau misalnya sholat itu bisa menjadi olahraga kita juga. Kan sholat itu menggerakkan badan ya. Nah, menggerakkan badan itu masuk olahraga. Jadi kita tuh bisa menenturkan badan gitu. Jadi sholat itu bukan hanya tentang ketaatan Allah Subhanahu wa taala aja gitu. Selanjutnya yang terakhir itu sholat juga menjadikan kita semakin disiplin dan teratur. Nah, biasanya kan kalau misalnya kuliah, kerja itu kan apa ya, harus tepat waktu gitu berangkatnya. Kalau misalnya telat nanti kena omel, atau misalnya kalau misalnya kuliah tuh kan kalau telat dikit nanti nggak dapet absen. Nah, kerja juga sama, kalau misalnya telat dikit pasti nanti diomelin sama atasan. Nah, begitu. Jadi dengan sholat ini kita juga bisa mengatur disiplin kita. Misalnya udah azan nih, kita bisa langsung sholat, itu namanya disiplin. Itu termasuk yang namanya disiplin waktu gitu, teman-teman semuanya. Di dalam hadis juga ada, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia merobohkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari aku, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau bisa sholat itu kalian tingkatkan lebih baik. Misal dengan kalian sudah biasa sholat 5 waktu, bisa ditambah lagi seperti sholat tahajud. Sholat kan nggak mesti sholat 5 waktu aja ya, sholat wajib ini. Bisa sholat tahajud, duha, yang lain sebagainya kayak qobliyah, ba'diyah, yang seperti itu. Kalau bisa sih
kalian ketika sholat tuh diresapi, dalam bacaannya tuh diresapi. Misalnya bacaan yang Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi, itu tuh diresapi. Aku pernah membaca artinya, terus aku menghayati. Itu sangat sedih sekali sih teman-teman. Udah itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.